Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ezardi Vanda Putro dari kelas 9A. Saya akan melakukan sebuah podcasting yang untuk membahas sejarah tentang perang saudara Rusia dan terciptanya dunia baru, yaitu menuju era perang dingin antara dua ideologi komunisme dan liberalisme. Oke, baik. Kita akan mulai setelah pesan-pesan ini. С добрым утром, страна родная, с добрым утром, моя любовь. Час настал исполняться сроком. Мы надежд своих не таим, что казалось вчера далеким, стало завтрашним днем твоим. Ты с мечтаний всех поколений утвердила свое родство. Здравствуй, время больших свершений, правды ленинской торжество. Ya, kita mulai. Perawalan dari kerajaan Rusia sebelum adanya Uni Soviet adalah kerajaan Rusia, kekaisaran Rusia yang sudah lama berdiri dari tahun 1800-an, atau lebih tepatnya berada di 2 November 1721 dan memulai reformasi besar di pada 1800 oleh kekaisaran Kaisar Nicholas pertama. Itu kerajaan Rusia mempunyai banyak sejarah yang panjang, pertama awal penciptaannya yang dari kekaisaran Mongol. Awalnya mereka dijajah oleh kekaisaran Mongol. Setelah itu mereka membebaskan diri melalui Kievan Rasi atau Kievan Rusia, adalah nama pertama dari kerajaan Rusia itu. Setelah beberapa tahun akhirnya diganti menjadi kekaisaran Rusia untuk memberikan identitas utama, yaitu orang-orang Rusia. Awal-awal pendirian selama 1721 sampai 1870, kekaisaran Rusia mendapatkan banyak tantangan sekali, tapi masih mendapatkan suatu kenegaraan yang standar negara Eropa saat itu. Tapi di saat tahun 1870, kekaisaran Rusia mulai menurun dari bidang ekonomi, militer, dan bidang industrinya. Ini disebabkan karena raja-rajanya itu pada nggak becus buat melakukan sebuah negara. Dari Tsar Nicholas pertama, yaitu tentu adalah kakak dari Tsar Nicholas kedua. Setelah Tsar Nicholas pertama meninggal, digantikan dengan Tsar Nicholas II. Tapi kita bahas dulu Tsar Nicholas pertamanya. Tsar Nicholas pertama itu memimpin di saat ia umur sekitar 28 tahun, menggantikan ayahnya yaitu Alexander I. Ia memimpin dengan cukup baik di awal-awal dia memimpin. Tapi setelah itu ia melakukan penurunan yang drastis, dan tentu menyebabkan kerusuhan di dalam kekaisaran Rusia. Banyak guru-guru yang mengkritik dan melakukan demo di Tsar Nicholas pertama. Setelah itu dia meninggal dan digantikan oleh saudaranya, adiknya, Alexander II. Alexander II ini itu memimpin dengan kediktatoran. Jadi dia memimpin kan. Mimpinnya itu caranya itu diktator, itu pakai tangan besi. Nah, di saat negaranya sedang kacau balau, bukannya malah dengan demokrasi atau liberalisme.
Alexander ketiga ini justru menggunakan cara yang tidak becus, dan tentu semakin banyak orang yang tidak menyukai kerajaan Tsar ini. Terus dia digantikan oleh adiknya, yaitu Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II ini naik jadi seorang raja usianya yang sangat muda sekali, yaitu umur sekitar 21 tahun. Dia naik 21 tahun di saat Rusia sedang kacau balau. Di saat kepemimpinan kakaknya Alexander III ini, itu Rusia udah ricuh banget dari banyaknya kejadian yang terjadi tuh. Di Alexander III itu kakaknya itu sudah mulai ada perbedaan pendapat dari seluruh masyarakat Rusia. Ada yang berpendapat buat ganti sistem dari monarki ke republik, ada yang minta dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Ini yang konstitusional dikabulkan oleh dewannya saat itu, dan raja pun setuju. Dan setelah beberapa kejadian itu, di sini di masa kakaknya sudah ada mulai bibit-bibit Marxisme atau Leninisme, atau yang lebih jelas adalah komunisme. Di saat itu sudah berdiri sebuah partai yang beraliran komunisme yang disebut sebagai, ini partainya partai sebelum Bolshevik dan juga Menshevik, yaitu Partai Sosial Demokrat Rusia, atau lebih dikenal dalam terkenalnya bahasa Inggrisnya Russian Social Democratic Labour Party. Ini adalah partai yang mewakili para pekerja yang saat itu merasa dirugikan oleh pemerintah Rusia. Itu orang-orang ini, orang yang bergabung partai ini itu beraliran sosialisme, itu yang tidak radikal, dan satunya itu Marxisme. Dan dia mempunyai faksi Menshevik. Menshevik itu yang sosialis. Dia komunis juga, tapi dia komunis yang sudah dibilang komunis yang revisionis. Jadi dia mau berubah jika misalnya ada sesuatu yang salah, berbeda dengan komunisme yang biasa, Marxisme dan Leninisme. Dan satunya Bolshevik, dan itu pasti yang sudah tidak anti revisionis, tidak suka dengan perubahan yang terlalu besar. Dan setelah kepemimpinan kakaknya, dan tentu Tsar Nicholas II ini melanjutkannya dengan penuh ketidaksiapan, terutama di usianya yang masih muda, 21 tahun, untuk menggantikan kakaknya yang dibunuh oleh Partai Sosial Demokrat. Setelah beberapa kejadian, akhirnya Partai Sosial Demokrat ini semakin besar. Di dewan dia mempunyai mayoritas anggota dewan sana. Oke, di era Tsar Nicholas II ini banyak banget toko-toko yang mendapat cahaya popularitas dari fraksi Bolshevik di Partai Sosial Demokratik ini. Ada Vladimir Lenin, yang tentu adalah pendiri dari Uni Soviet. Dia adalah seorang komunisme Marxisme yang menjadi seorang komunisme karena kakaknya dibunuh oleh pasukan anti demo kerajaan Rusia, Kaisaran Rusia di masa kepemimpinan Alexander III, kakaknya si Nicholas II. Dan di zaman ini dia mulai benci pada kekaisaran Rusia dan monarkisme. Saat itu dia mencari buku untuk dibaca dan dicari tahu ideologi apa yang bagus untuk Rusia di depannya. Depannya itu bagusnya apa. Dan dia menemukan yang namanya
Marxisme, dan dia mulai setuju dengan pemikiran Karl Marx, yaitu tentang buruh dan pekerja yang mempunyai hak untuk mempunyai modal juga dalam pengusaha itu, dalam perusahaan itu, dalam pabrik itu. Jadi semuanya milik bersama, tidak ada yang milik pribadi untuk bos itu. Dia mulai menganutnya sejak saat itu. Dan di Mensheviks ada orang yang terkenal juga. Ini musuhnya Bolshevik ketika saat itu. Nah, itu Julius Markov dan Pavel Axelrod. Ini dua orang adalah kunci Mensheviks untuk berperang melawan Bolshevik, pengaruh Bolshevik di politik Rusia. Dan setelah Tsar Nicholas II naik, saat resmi setelah dilantikkan oleh para gereja ini, gereja Kristen Ortodoks di sana, resmi menjadi kekaisaran Tsar baru. Tsar Nicholas II memimpin dengan cara yang cukup brutal. Dia merubah seluruh industri menjadi pertanian yang tentu tidak akan ada gunanya, terutama di saat itu Rusia emang dalam keadaan kelaparan, tapi juga dalam ekonomi yang kacau balau. Industri jadikan pertanian, tentu ekonominya berkurang, tapi rakyatnya akan terpenuhi pasok bahan makanannya, tentu. Tapi itu sia-sia, para pekerja lebih memilih untuk mempunyai uang dan membeli sendiri daripada tetap pertanian ini harganya tetap mahal. Harga saat itu jagung dan beras di sana itu bisa sampai 30 keuangan di Rusia, yaitu 30 rubel yang setara dengan 500.000 di Indonesia. Saat itu lebih tinggi, kalau sekarang dikurskan yaitu sekitar 1.500.000, yang itu brutal banget. Pertanian, industri dijadikan pertanian tapi tidak merubah apapun. Di saat itu Vladimir Lenin mulai melakukan revolusi untuk merubah kekaisaran Rusia menjadi sebuah negara komunis atau sosialis, yang tentu ditentang oleh Mensheviks yang lebih mementingkan untuk mendapatkan lebih banyak kursi di dewan dan menjadikannya sebuah representasi untuk menjadi Perdana Menteri, merubahnya dengan secara revolusionis dan reformasi tanpa mengubah dasar negara menjadi sosialisme atau komunisme. Dan tentu ini saling berlawanan, dan juga pada akhirnya pemberontakan Bolshevik mulai di Moskow dan juga di Saint Petersburg, yang di saat itu di Saint Petersburg dipimpin oleh Leon Trotsky, dan juga di Moskow dipimpin oleh Vladimir Lenin, Joseph Stalin, dan juga Nikita Khrushchev. Setelah itu pasukan Rusia, kekaisaran Rusia tentu tidak terima dengan pemberontakan ini. Tentu mereka mengirimkan banyak sekali pasukan. Utamanya di sini Raja Rusia, Tsar Nicholas II langsung memberikan sebuah peringatan ultimatum kepada pemberontak akan menyerah. Tapi pemberontak justru malah meluas, makin menyebar ke Moskow, kan ke kota-kota sebelahnya yang hampir memakan semua kota-kota besarnya. Di saat itu kekaisaran Rusia mulai memulai membuat kebijakan darurat menggunakan undang-undang kekaisaran Rusia, yaitu masa darurat, kebijakan darurat, yang telah disetujui oleh Dewan saat itu. Setelah itu Tsar Nicholas mulai mencari sebuah perlindungan dari negara lain, utamanya di Inggris, tapi ditolak oleh Inggris.
Swedia tentu ditolak juga, terutama untuk di Prancis ditolak juga. Setelah beberapa tahun, perang membesar dan mulai dikenal sebagai Perang Saudara Rusia pada tahun 1917. Dan perang ini memakan banyak korban sebanyak 7 juta kekaisaran Rusia. Warganya mati karena kelaparan perang ini dan banyaknya penggunaan gas beracun. Perang ini tentu menjadi sebuah fondasi orang-orang komunis di dunia. Ini memberikan mereka motivasi jika ideologi komunisme atau sosialisme itu bisa menjadi sebuah fondasi untuk negara dan menjadikan negara itu berideologi komunisme. Setelah beberapa tahun, pada saatnya 1918, Kekaisaran Rusia ini Tsarnya turun. Dia mengundurkan diri dan sepakat untuk keluar dari pemerintahan Kekaisaran Rusia. Yang tentu Kekaisaran Rusia pun juga akan secara teknis telah bubar dan digantikan oleh Republik Rusia yang tentu masih berperang dengan Bolshevik. Dan Nicholas II ini meskipun sudah mundur, dia tetap diculik oleh faksi Bolshevik dan dibunuh di sebuah gudang oleh orang-orang Bolshevik di Siberia. Dan itu semakin membuat keadaan semakin parah, terutama Alexander Kashkov yang sebagai pemimpin baru Republik Rusia sepakat untuk bekerja sama dengan negara-negara asing untuk melakukan intervensi di Rusia seperti Amerika, Jerman, Finlandia, bahkan seperti Cina yang republik. Setelah 3 tahun berperang pada 1921, akhirnya perang ini selesai dan dimenangkan oleh faksi Bolshevikisme. Dan tentu dengan ini pada 29 Desember orang-orang Bolshevik mendirikan fakta dan perjanjian negara baru, yaitu Union Socialist Soviet Republic yang berdasarkan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dan tentu ini sebagai sebuah sejarah baru, yaitu berdirinya negara komunis pertama yang didirikan oleh Vladimir Lenin. Dan itulah sejarah dari Perang Saudara Rusia ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya, yaitu saya sebagai podcaster yaitu Esa Irfan dan Putro dari kelas 9A. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita saya ini melalui sejarah ini, yaitu podcast ini, episode sejarah Rusia ini, Perang Saudara Rusia. Jadi saya sangat terima kasih karena kalian telah memberikan saya hak untuk berbicara, dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Dan Ezar sayang.